Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 21, Aku Juga Mencintaimu. Mas, siapa nama putramu? Tanya Ratu dengan nada tak percaya. Rendra. Nama lengkapnya Rendra Abimanyu. Kau ingat nama itu? Jawab John dengan penuh perasaan. Apa? Gumam Ratu. Terkejut mendengar jawaban itu. Dan aku adalah Jonathan Abimanyu, ayahnya. Lanjut John dengan tegas. Ratu segera bangkit dari pangkuan John. Ia merapikan pakaian dan bergegas menuju pintu. Namun, ia terkejut saat pintu tak bisa terbuka karena terkunci dari luar. Ternyata John sudah mengantisipasi bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Ternyata John dan putranya adalah bagian dari masa lalu Ratu. Masa lalu yang hampir tak teringat olehnya. Dulu, Ratu adalah seorang gadis cantik yang menjadi pusat perhatian banyak pria di sekitarnya. Pesonanya yang mudah bergaul membuatnya dicintai banyak orang. Rendra, seorang pemuda sederhana yang pernah menjadi teman sekelas Ratu di sekolah menengah atas. Ia diam-diam memendam perasaan cinta pada Ratu. Rendra sering mengirimkan puisi-puisi indah yang ditulisnya dengan tangan sendiri, yang selalu ia letakkan di laci meja Ratu. Namun, suatu hari rahasia ini terbongkar, dan Ratu tanpa belas kasihan mencaci maki Rendra di depan banyak orang. Akibatnya, keluarga Ratu memboikot keluarga Rendra. Saat itu, John kehilangan pekerjaannya dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Namun, seseorang memberinya kesempatan kedua. Orang tersebut adalah Rooney Smith, seorang pengusaha yang akhirnya menjadikan John sebagai orang yang dipercayainya. Melalui bantuan Rooney, John mencapai mimpi untuk meraih keberhasilan dan kekuasaan. Ia menjadi seorang pejabat di negara tersebut. Biarkan aku pergi, kalian semua gila, jerit Ratu dengan histeris saat berusaha membuka pintu yang terkunci. Mungkin aku memang seorang ayah yang gila. Aku akan melakukan apa saja demi dia, sahut John dengan suara gemetar. Kemudian, sebuah pintu di kamar terbuka, dan seorang pria tinggi dan kurus keluar dari dalamnya. Ia berjalan mendekati John. Ayah, apakah kau membawanya padaku? Tanya pria kurus yang bernama Rendra perlahan, sambil melirik Ratu yang terguncang. Dia ada di depanmu sekarang. Aku telah menepati janji, kata John dengan nada yang terdengar sedih. Ratu berusaha menjauh saat Rendra semakin mendekat. Ia berteriak histeris. Kalian semua brengsek. Kau tak bisa memaksa aku di sini. Ayahku pasti akan mencariku jika aku tak pulang besok. Aku membelimu dengan harga 2 miliar dari seseorang bernama Kriston. Tenang saja. Aku hanya akan meminjam tubuhmu selama setahun. Setelah itu, kau akan bebas. Kriston dan manajermu melakukan segalanya untukku, termasuk menciptakan alibi yang menguntungkanku. Kau yang sedang meraih karirmu di Paris sekarang, dan aku ragu ayahmu akan mencarimu. Ia tengah sibuk mengurus sahamnya di perusahaan Baskoro. Ratu, kau selalu cantik, kau menakjubkan. Sayang, bisik Rendra sambil memandanginya dengan tatapan kagum. Apakah kau ingin memiliki anak darinya? Sekarang dia berada di depanmu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Ucapan John pada anaknya tersebut. Ratu gemetar ketakutan saat tangan Rendra mulai meraba-raba rambutnya. Ya, aku hanya menginginkan anak darinya, sahut Rendra. John segera meninggalkan kamar itu, meninggalkan Rendra dan Ratu berdua yang gemetar karena rasa takut. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kamu. Tidak terduga bahwa kamu akan seindah ini. Ratu, apakah kamu juga merindukanku? Ucap Rendra membuat Ratu ketakutan. Satu jari Rendra perlahan meluncur di permukaan kulit Ratu. Gaun tipisnya dengan mudah dilepas, menyisakan 2 helaian renda hitam yang sangat kontras dengan kulit putih Ratu. Beberapa kali Rendra menelan ludah dan matanya terpaku pada wanita setengah telanjang di hadapannya. Namun, tatapan penuh kagum seketika berubah menjadi tatapan penuh kebencian. Berani sekali kau menghinaku, kau membuatku dan ayahku menderita. Pekik pria kurus itu. Duk, argegehah, jerit Ratu tertahan ketika Rendra tiba-tiba menendang perutnya.
Ratu jatuh terkulai. Tangannya masih memegang perutnya. Dia mundur merintih saat Rendra berjongkok mendekatinya. Sayang, maafkan. Apakah sakit? Ucap Rendra. Ratu hanya mengernyitkan mata. Berharap bahwa ini hanyalah mimpi. Dia ingin besok pagi terbangun di kamar sendiri. Bersiap memberi sarapan untuk Tias. Mengantarkan putrinya yang masih kecil ke sekolah. Tias. Ratu harus kuat demi putrinya. Ia membuka matanya dan berusaha duduk. Meski masih merasakan nyeri. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ratu. Hidupmu. Aku ingin menghancurkan hidupmu sebagaimana kalian menghancurkan aku dan ayahku. Jawab Rendra dengan senyuman keji. Dan kita akan mulai dari sini. Aku sudah lama ingin ini. Mengambil kendali tubuhmu dengan kekuasaanku. Lanjut Rendra. Bajingan. Bentak Ratu. Bibirmu masih kotor seperti dulu. Mungkin lebih baik aku membuatmu tetap diam. Rendra bangkit menuju meja dan meraih selembar kain yang cukup besar. Lalu ia mengikatnya di mulut Ratu. Kau tak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan kuperbuat jika kau berani merobek ikatan ini. Rendra mengangkat tubuh Ratu dan membawanya menuju kasur. Srek, dengan kasar. Rendra merobek kain renda yang menutupi bagian bawahnya. Hei, sudah kubilang jangan takut. Aku hanya ingin membawamu terbang bersamaku. Sayang. Ucap Rendra sambil mengangkat Ratu dengan lembut dan mulai merayunya. Ratu tak mampu menahan. Suara desahannya mulai terdengar ketika lidah Rendra dengan tiba-tiba merayap di area tersebut. Kau begitu basah, sayang. Dan pada malam itu, Ratu benar-benar tak berdaya di bawah dominasi Rendra. Jangan pernah bermimpi bisa kembali ke dunia luar sana. Kau akan tetap di sini selamanya. Di sini. Kau akan membayar setiap tetes air mata ayahku. Bisik Rendra pelan saat ia melihat Ratu akhirnya terlelap karena kelelahan. Beberapa minggu berlalu, toko roti milik Anjani semakin dikenal. Bahkan kadang Anjani kesulitan menangani pesanan yang banyak. Sudah hampir 3 minggu sejak ia memulai usaha ini. Anjani memiliki 5 pegawai yang semuanya direkrut oleh Raihan. Pria muda itu masih sering membantu. Walaupun hal ini membuat suaminya cemburu. Pada sore hari, Arga selalu menyempatkan diri mampir ke tempat istrinya dan anak setelah pulang kerja. Ini adalah rutinitas barunya selama 3 minggu ini. Berkali-kali ia meminta istrinya untuk kembali pulang ke apartemen. Namun tetap saja ia mendapat jawaban bahwa Anjani belum siap. Sayang, berapa jumlah pinjamanmu pada pria itu yang suka genit itu? Tanya Arga sambil memegang Dharma, bayi yang sudah terbiasa dengan kehadiran ayah sambungnya. Apakah kau bicara tentang Raihan? Mas, beberapa ratus juta. Cukup banyak sih. Tapi jika toko terus berjalan seperti ini, aku yakin aku bisa membayar cicilan setiap bulan. Kata Anjani sambil tersenyum. Ia tahu kesibukannya membuat Arga merasa kurang diperhatikan. Aku akan melunasi pinjaman itu. Kamu tak perlu khawatirkan cicilan bulanan. Aku ingin kau lebih fokus memperbaiki hubungan kita. Kata Arga, mulai merajuk. Ia merasa terlupakan karena kesibukan Anjani. Namun, saat Arga datang ke toko, Anjani selalu mengutamakan kehadirannya. Ketika makan siang, Anjani selalu menyempatkan diri menemani Arga. Hal yang sama juga terjadi di malam hari. Semua makanan yang masuk ke perut Arga adalah hasil tangan Anjani, karena merawat suaminya masih menjadi prioritas utamanya. Toko ini adalah impianku. Tolong. Biarkan aku yang mengurusnya sepenuhnya. Kau bisa membantuku memperbaiki sistem di toko atau mencarikan tempat untuk membuka cabang. Pinta Anjani. Kamu ingin membuka cabang? Tanya Arga. Agak malas. Menurutnya, membuka cabang berarti Anjani akan semakin sibuk dan terpecah perhatiannya. Kemarin aku dan Raihan sudah membicarakannya. Sepertinya aku butuh toko lain khusus untuk menyuplai kue ke jaringan supermarket Ricky di Jakarta. Jika semuanya tercampur aduk di sini, aku tak akan mampu mengatasinya. Jelas Anjani dengan semangat. Arga menunjukkan ekspresi ketidaksetujuannya saat Anjani sekali lagi menyebut nama Raihan dan Ricky di depannya. Sungguh, ia tidak senang mendengar bibir istrinya menyebut nama pria lain. Cup, Arga terkejut saat Anjani tiba-tiba mencium ujung hidungnya dengan cepat. Meskipun hanya berlangsung sebentar. Tetapi momen itu membuat detak jantungnya berhenti sejenak. Sayang, ucap Arga. Papa Arga masih cemburu ya?
Bagaimana kita bisa pulang kalau masih seperti ini? Nanti kita bisa diminta pergi lagi oleh dia, kata Anjani berbicara dengan Dharma. Bayi yang masih ada dalam pangkuan Arga, seolah-olah bayi itu mengerti percakapannya. Sayang, tolong, jangan mengingatkannya lagi. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kata Arga. Maka tunjukkan itu pada kami. Aku akan menjaga kalian dengan segala yang kumiliki. Tetapi aku cemburu dan mudah marah, ucap Arga. Anjani tersenyum lebar mendengar pengakuan dari suaminya. Ia tahu Arga mengakui kelemahannya yang selalu membuatnya mudah marah saat cemburu. Maka jadilah Anjani yang bisa menenangkan amarahku. Jadilah Anjani yang bisa meredakan hidupku, ujar Arga. Apa kau sedang merayuku, Mas? Tanya Anjani dengan suara menggoda, tetapi masih dengan senyum lebar. Kemarin aku yang menyebalkan. Kenapa sekarang giliranmu yang menyebalkan begini? Papa benarkan, sayang. Dharma tertawa dan berteriak kecil saat Arga mengangkat dan mencium perutnya. Anjani ikut tertawa. Kebahagiaan datang dari hal-hal kecil seperti ini. Aripinnya kembali merasakan kehangatan dan kehadiran sang ayah dalam diri Arga. Mas, mau makan malam di sini atau di luar? Tadi aku masak udang asam manis. Jika Mas mau, aku bisa menghangatkannya dulu, tanya Anjani. Baiklah, dan aku juga akan menyiapkan susu dulu dan tidurkan Dharma, kata Arga sambil menggendong bayi gembul itu menuju kamar. Setelah semuanya tertata, Anjani dengan cepat memanggil suaminya masuk ke kamar. Mas, Arga memberi isyarat agar Anjani berbicara pelan karena Dharma sudah tidur. Makanlah. Anjani sudah menyiapkannya di depan, bisik Anjani perlahan. Arga mengangguk dan mengikuti istrinya menuju meja kecil yang ada di dekat televisi, bersebelahan dengan kamar tidur. Ada monitor di meja yang dipakai Anjani untuk memantau Dharma yang sedang tidur di kamar. Dengan begitu, ia bisa menjalankan tugas-tugasnya tanpa khawatir jika Dharma terbangun tiba-tiba dan menangis. Sayang, jawab Anjani sambil menuangkan air putih ke dalam gelas suaminya. Arga mengusap sisa saus yang menempel di ujung bibir Anjani dengan lembut, menggunakan ibu jarinya. Kangen, matanya memandang istrinya dengan penuh rasa. Anjani bukan lagi gadis yang tak mengerti arah pembicaraan suaminya. Arga adalah seorang pria dewasa, dan Anjani tahu tugasnya adalah memenuhi kebutuhan fisik dan emosional suaminya. Hei, jangan malah terlalu memikirkannya. Aku tak membicarakan hal seperti itu. Tidak seperti yang sedang kau pikirkan. Aku hanya sangat merindukanmu, itu saja. Arga berkata sambil berbohong, melihat ekspresi Anjani yang berubah sedih. Arga meletakkan sebuah kartu hitam di atas meja. Sudah sejak kemarin aku ingin memberikannya padamu. Tapi aku khawatir kau akan berpikir aku memberikannya hanya agar kau harus melakukan sesuatu. Dengarkan aku akan menunggumu hingga kau siap untuk menerimaku. Aku mencintaimu bukan karena fisikmu. Aku mencintaimu karena aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Anjani, kau hanya milikku. Tak terasa, air mata mengalir deras dari mata Anjani mendengar kata-kata cinta suaminya. Ia sudah lama ingin mendengar ini. Ia ingin Arga mengatakan bahwa hatinya telah diberikan. Dengan itu, ia tak ragu lagi untuk memberikan hatinya sepenuhnya pada suaminya. Aku juga mencintaimu, Mas.